Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 16 September 2025, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah bertobatlah, bertobatlah, berdasarkan kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang tentunya sudah sangat familiar ya dalam kehidupan kita. Sahabat terbaik adalah seorang yang mengingatkan dan menegur kita saat berbuat salah. Itu ungkapan yang sangat-sangat bermakna.
Sahabat terbaik adalah seorang yang mengingatkan dan menegur kita saat berbuat salah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dengan mendengar orang mengingatkan atau dengan teguran itu, kita diajak untuk menyadari kesalahan kita dan membarui diri sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik. Akan tetapi saudara, tidak semua orang mau dan berani mengingatkan dan menegur kita atau mengingatkan dan menegur orang lain. Kenapa? Ya, berbagai macam hal menjadi penyebabnya. Antara lain ada yang tidak mau menegur karena khawatir temannya tersinggung gitu ya, atau bahkan marah sehingga mengganggu pertemanan atau persahabatannya. Ada juga yang merasa, aku kan lebih muda, sehingga merasa kalah wibawa begitu barangkali, sehingga mereka tidak enak hati atau sungkan. Kemudian penyebab lain adalah seperti pernah dilakukan Yunus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3 bagian A, demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak mau mengingatkan atau menegur bangsa Niniwe, padahal itu perintah Tuhan. Karena Yunus ingin orang-orang Niniwe tidak bertobat dan mereka dihukum Tuhan dan tidak selamat. Waduh, Yunus nampaknya lebih senang orang Niniwe celaka ya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, beruntung Tuhan memberi kesempatan kedua kepada Yunus untuk memperbaiki diri. Kali ini Yunus taat melakukan perintah Tuhan. Dalam bacaan kita, kemudian Tuhan berfirman kembali kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe menyampaikan seruan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Itu yang diserukan oleh Yunus. Dan orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka termasuk Raja Niniwe bertobat. Ayat 8 sampai 9 bacaan kita. Raja Niniwe memerintahkan, haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kata bertobat dalam bahasa Ibrani-nya adalah shuv. Shuv itu bisa dimaknai berbalik arah gitu. Berbalik bukan belok atau bukan berhenti, tapi berbalik arah. Kalau dulu jahat jadi baik. Jadi bukan hanya berhenti, bukan hanya belok setengah-setengah, bukan. Kalau dalam perjanjian baru dari bahasa Yunani metanoia, jadi bertobat adalah berbalik kepada Tuhan dengan pikiran dan hati tertuju hanya kepada Tuhan, kepadanya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 10 bacaan kita demikian. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat,
maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pertobatan bukan hanya penyesalan. Pertobatan adalah perubahan atau pembaruan. Hidupnya mau diperbarui atau mengadakan pembaruan hidup. Nah, itu pertobatan. Kita melihat bagaimana pertobatan itu sangat indah yang terangkai dalam suatu kebenaran hidup. Kita bisa melihat di Niniwe, pertobatan terjadi karena Tuhan berinisiatif, atau yang mendahului berkehendak itu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mengunjungi Niniwe dan menyampaikan peringatannya. Tuhanlah yang mencari manusia, bukan sebaliknya. Yang kedua, pertobatan tidak akan terjadi jika manusia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Rakyat Niniwe masih menaruh hormat kepada Tuhan sehingga mau berbalik dari perbuatannya yang tidak dikenan Tuhan kepada perbuatan yang dikenan Tuhan. Yang ketiga, pertobatan ditunjukkan melalui perubahan nyata dalam hidupnya. Bukan hanya niat tapi tidak dilakukan, atau bukan hanya kata-kata, bukan hanya kehendak semata, tetapi ditunjukkan melalui perubahan perbuatan nyata. Rakyat Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Itu dalam bacaan kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, banyak keadaan yang melahirkan penyesalan. Misalnya, penyesalan yang muncul sebagai akibat karena rasa malu, rasa takut. Namun pertobatan tidak harus dilandasi oleh perasaan ini, sebab sudah seyogianya pertobatan timbul dari kesadaran akan kesalahan, keinginan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan tindakan nyata untuk mewujudkannya. Nah, jadi sadar akan kesalahannya, kemudian mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang memerlukan waktu untuk berubah. Ada yang memerlukan waktu singkat, ada juga yang memerlukan waktu lama atau panjang. Karena itu, jangan menyerah. Jangan menyerah, apalagi berkata, "Saya tidak mungkin berubah." Jangan. Mari kita arahkan hati dan segenap hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk benar-benar bertobat. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur memperkenankan kami di pagi yang teduh ini, di pagi yang indah ini, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas pengajaran-Mu untuk kami bertobat sebagaimana orang Niniwe. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau senantiasa mengingatkan kami ketika kami terjatuh, ketika kami berjalan bukan di jalan-Mu. Engkau memanggil kami untuk datang kepadamu, untuk berbalik dari jalan kami yang jahat, jalan kami yang tidak sesuai kehendak-Mu, berbalik ke jalan-Mu dan hidup di dalam Engkau. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, dan saat ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sertai dan berkatilah hidup kami di hari-hari yang akan kami lalui, sehingga kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera yang Kau anugerahkan bagi kami.
Bapa di surga, berkatilah segenap sahabat Petra dalam segala kelegaan dan pergumulan serta kesesakannya. Engkau senantiasa hadir, menyertai, dan memberkati. Bapa di surga, berkatilah juga saudara-saudara kami yang melayani-Mu di Radio Petra. Berkatilah untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan kepadamu hanya karena kasih-Mu yang terungkap di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.